Sahabat Rema dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun berada, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Rema kita. Pada hari ini, Minggu 6 Agustus 2023, hari Minggu biasa yang ke-18, gereja mengajak kita untuk merenungkan Injil Matius bab 17 ayat 1 sampai dengan 9. Secara singkat, perikop ini menceritakan kepada kita mengenai Yesus yang menampakkan diri kepada murid-muridnya di Gunung Tabor. Yesus yang menampakkan kemuliaan dan sisi keilahiannya yang gemilang kepada para murid Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Dan pernyataan Bapa mengenai Yesus di hadapan para rasul. Inilah anakku yang kukasihi. Sahabat Rema dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Seringkali kita harus mengakui bahwa kita tidak mudah untuk memahami semua peristiwa yang terjadi dalam hidup kita. Ada kalanya kita membutuhkan begitu banyak waktu, begitu banyak hari untuk mengerti dan mengambil makna dari suatu peristiwa yang terjadi dalam hidup kita. Tidak heran jika terkadang kita terkaget-kaget saat kita bisa menangkap sepenuh-penuhnya maksud dan makna dari peristiwa, dari pengalaman yang harus kita alami. Oh, ini toh maksudnya. Wow, kok bisa ya seperti ini? Kita terkaget-kaget ketika kita mampu melihat makna di balik peristiwa dalam hidup kita, bahkan di balik peristiwa yang tidak menyenangkan. Kita akan sangat kagum. Sahabat Rema dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bagi saya, bukan karena manusia lamban, tetapi karena memang harus begitu. Seolah segala sesuatu harus dipersiapkan. Artinya bahwa kita dipersiapkan lewat peristiwa-peristiwa, lewat pengalaman-pengalaman yang terjadi. Kita dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih besar, untuk sesuatu yang lebih besar yang akan terjadi sesudah ini, yang akan terjadi di hari-hari berikutnya. Dan itulah yang dilakukan oleh Yesus kepada para muridnya di Gunung Tabor. Ia menampakkan sisi keilahiannya. Ia menampakkan kemuliaannya sebagai anak Allah dalam kegemilangan yang tak terkirakan, yang tidak terlukiskan, tidak terkatakan. Sisi keilahian, keputraan Allah yang Yesus sandang. Maka para murid Petrus, Yakobus, dan Yohanes begitu bergembira. Bahkan mereka ingin tetap tinggal dalam situasi dan suasana itu. Mereka mendengar sendiri suara Bapa yang berseru, yang berkata kepada mereka, "Inilah anakku yang kukasihi." Sahabat Rema dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus dengan menampakkan sisi keilahiannya, kemuliaannya yang gilang gemilang kepada para rasul, ingin agar para rasul semakin teguh dalam keyakinan bahwa Yesus adalah Mesias Putra Allah, sebagaimana yang sudah juga diakui oleh Petrus ketika Yesus bertanya, "Menurut kamu, siapakah aku ini?" Tuhan ingin para rasul tidak goyah jika kelak kemudian hari terjadi sesuatu
yang tidak mereka duga dan yang tak terpikirkan sebelumnya. Karena mereka yakin bahwa yang mereka imani sungguh-sungguh seorang putra Allah. Mereka sudah melihat dengan mata mereka sendiri, mereka sudah mendengar dengan telinga mereka sendiri bahwa Yesus sungguh putra Allah, anak yang dikasihi Bapa. Tuhan inginkan mereka siap menerima kenyataan, terlebih kenyataan salib yang harus dialami oleh Tuhannya, dialami oleh gurunya, dan bahkan mereka juga harus yakin dan tetap teguh ketika mereka juga harus mengalami seperti yang gurunya sudah alami, penderitaan salib. Walau belum mengerti sepenuhnya, toh Petrus, Yakobus, dan Yohanes tetap mendengar dan melakukan apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Mereka menyimpan semua yang sudah mereka lihat, yang mereka dengar, sampai pada saatnya, pada waktunya yang sudah Tuhan tentukan untuk mereka katakan, untuk mereka wartakan, mewartakan iman yang mereka yakini ke seluruh dunia dan akhirnya juga sampai kepada kita. Sahabat Rema dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, begitulah semua yang kita dengar dari Allah, semua yang kita alami di dalam kehidupan kita rasakan sebagai cinta kasih Tuhan, karena kita menyimpannya dalam hati dan merenungkannya. Kita merefleksikannya, kita membawakannya di dalam doa-doa kita. Dan kita yakin bahwa itulah pengalaman kita akan kasih Tuhan. Maka kita pun berani untuk mewartakannya. Kita pun berani untuk memberi kesaksian. Kita pun berani untuk menceritakannya. Maka saudara, semoga kita dibantu oleh Roh Kudus mampu untuk menangkap rencana Allah, rancangan Allah yang Allah nyatakan kepada kita lewat pengalaman-pengalaman keseharian kita, lewat peristiwa-peristiwa yang kita alami. Dan dengan demikian, lewat peristiwa-peristiwa dan pengalaman hidup kita itulah kita mampu memberikan kesaksian tentang kasih Allah. Semoga kita senantiasa dibantu oleh Roh Kudus dan kita pun siap untuk menjadi alat Tuhan mewartakan kasih-Nya kepada orang-orang di sekitar kita. Keluarga Kudus selalu mendoakan dan menolong kita. Yesus, Maria, Yusuf, doakanlah kami. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita sekalian, keluarga kita masing-masing, dan segala hal yang baik yang akan kita lakukan, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.